Halo guys, halo everyone, asik bahasa Inggris ya. Oke, sekarang saya langsung aja ya, karena kita sudah jelaskan di teorinya. Jadi sini saya langsung aja ke implementasinya. Misalkan saya menggunakan statement satu kasus ya. Ini kita masuk ke dalam struktur pemilihan dulu, kemudian if terbagi dalam tiga kasus. Jadi saya masukkan pertama adalah satu kasus dulu ya. Misalkan A sama dengan misalkan di sini 35. If A sama dengan 35, print ini bilangan ganjil. Maka dia akan mengeksekusi bahwa ini adalah bilangan ganjil. Kenapa? Karena A, nilai dari A itu adalah 35. 35 kan adalah ganjil. Oke. Python 3, Python episode 10 ya. Maka dia akan tampilkan di sini adalah bilangan ganjil. Sekarang ini kondisinya saya tidak rubah dengan statementnya, tapi nilai dari variabelnya saya rubah. Misalkan saya jadikan sebagai bilangan genap. Nah, maka kalau itulah perbedaan satu kasus, maka yang nilai dari false itu dia tidak akan tampilkan, melainkan akan diabaikan. Makanya dia tidak akan mengeksekusi program itu. Itu kalau yang satu kasus. Dan satu kasus ini kita bisa lebih sederhanakan lagi dalam satu baris, misalkan seperti ini. If A itu sama dengan 20, seperti itu. Kemudian, seperti itu. Print ini bilangan genap. Kita coba jalankan. Maka dia akan tampilkan ini adalah bilangan genap. Karena nilai A ini adalah 20. 20 itu adalah genap. Seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam ini yang satu baris perintah if ya. Sekarang saya coba masuk ke yang dua kasus. Sini misalkan A di sini saya masukkan nilai dari A itu adalah 35 misalkan. Jadi if A sisa dibagi dengan 2, sisa bagi 2, jadi akan selalu sama dengan 0 ya. Print di sini adalah genap. Ini untuk mencari kondisi dan statement ini, dia menunjukkan bahwa ini untuk mencari bilangan sisa bagi yang hasilnya adalah genap. Kemudian else adalah statement alternatifnya, ganjil ya. Jadi jika di sini adalah ganjil, nilainya adalah ganjil dan sisa baginya misalkan dia dapatkannya genap, maka dia akan eksekusi statement ini. Jika jika yang hasil didapatkan adalah ganjil, maka dia eksekusi adalah statement ini. Kita coba jalankan. Maka statement yang keluar adalah ganjil. Berarti yang dieksekusi adalah statement alternatifnya. Kenapa? Karena A-nya adalah 35. Dan statement ini menunjukkan bahwa dia akan dikalikan dan hasilnya, maksudnya sebagai yang hasilnya adalah genap. Oke, seperti itu. Ini adalah contoh penggunaan dua kasus. Kalau misalkan saya masukkan di sini bilangan genap, misalkan, coba jalankan. Maka yang ditampilkan di sini adalah genap. Berarti statement ini berjalan ya. Berjalan dengan mulus. Sekarang untuk penggunaan, masih dalam dua kasus, tapi dalam satu baris perintah statement. Misalkan begini. Kita sudah punya nilai A sama dengan 10 ya. Jadi, print, kalau untuk satu baris, dia harus menampilkan statement true-nya dulu. Berdasarkan dengan nilai variabelnya. Genap. Karena statement A itu 10, nilainya 10 adalah genap, maka kita tampilkan di sini ada yang true-nya dulu. If A dibagi 2 sama dengan 0, else ini adalah statement alternatifnya, print ganjil. Kita coba jalankan. Nah, maka yang ditampilkan di sini adalah genap. Oke, sorry. Ini saya
Scan dulu. Sini adalah genap. Kalau di sini saya rubah menjadi 5, maka yang akan tampil adalah ganjil. Jadi statement yang alternatif yang salah ini berdasarkan dengan nilai 5 yang akan ditampilkan. Itu adalah ganjil. Nah, itu adalah contoh penerapan 2 kasus. Sekarang contoh penggunaan penerapan 3 kasus. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi. Misalkan saya punya nilai A, ini masih dalam pencarian ganjil genap ya. Sebenarnya ini untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa prosesnya untuk penggunaan if seperti ini. Nanti teman-teman akan terapkan ke program yang lebih kompleks lagi. Misalkan di sini ada 50 misalkan. Jadi A 0 genap. Ingat ya, kalau dalam 3 kasus itu menggunakan elif, kalau di program lain else if. Kalau di Python lebih ringkas dan padat, ya, elif. 1. Kenapa 1? Karena nanti sisa baginya akan nilainya ganjil. Ganjil. Nah, di sini adalah untuk alternatifnya, alternatifnya. Tidak ada nilai A. Nilai variabel A. Sekarang, ini kalau kita lihat, nilai dari A itu adalah 50. Nanti akan kita lihat apakah dia menampilkan statement yang kondisi pertama, atau statement dengan kondisi kedua, yang nilai sama dengan ganjil, ini adalah genap, atau sebaliknya, statement alternatifnya. Kita coba masukkan. Kita coba bukan masuk, tapi jalankan ya. Ini saya clear dulu. Nah, di sini dia akan menampilkan genap. Genap dia akan tampilkan di sini ya. Seharusnya, ini kalau kita lihat, seharusnya ganjil ya. 50 dibagi 2. Ya. Jadi, 2. Oh iya, cocok. Jadi, sisa bagi 50 itu adalah 2. 2 sekian. Berarti statement ini yang akan dieksekusi. Kalau misalkan saya tambahkan di sini, saya ganti dengan bilangan ganjil misalkan, maka yang statement kedua ini yang akan dieksekusi. Jadi 35 dibagi dengan 1, maksudnya kan sisa baginya kan mungkin ganjil ya. Maka yang dieksekusi adalah ini. Misalkan gini, saya coba kasihkan 0, nilai 0, masih genap karena sisa bagi 0 ya, tetap genap. Kalau saya tiadakan, apa yang akan terjadi? Nah, sini error, syntax error, invalid syntax. Harusnya nilai dari A ini harus kita isi seperti itu. Entah itu dia dalam mode string atau angka numerik, tergantung dengan kebutuhan yang kita miliki atau yang kita butuhkan. Nah, itu adalah contoh sederhana penggunaan 3 kasus. Jadi, dalam Python itu harus menggunakan elif ya, misalkan untuk melihat bahwa dia adalah kondisi kedua, yang kedua. Jadi elif, dan ini adalah kondisi atau statement alternatifnya. Jadi kalau misalkan dia lihat jika ini terpenuhi, maka statement pertama yang akan dijalankan. Jika statement kedua tidak terpenuhi, maka statement kedua yang akan dijalankan. Jika statement kedua tidak terpenuhi, maka yang statement alternatif ini yang akan dijalankan. Seperti itu. Saya coba masukkan adalah string. Saya coba lihat ya, kita coba jalankan. Nah, dia error. Kenapa? Karena argumen pengaturan string formatting. Sementara yang kita masukkan sini adalah numerik. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan struktur pemilihan ya, menggunakan if. Jadi ada 3 kasus di dalamnya. Jadi satu kasus dan 2 kasus itu bisa kita menggunakan dalam satu baris penulisan kode. Ini adalah cara penggunaan blok kode yang ada di Python. Atau kalau yang 3 kasus tidak bisa menggunakan satu baris, artinya dia dalam menggunakan pengkodean kode seperti ini.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam struktur yang kedua, yaitu adalah struktur pengulangan ya, yaitu while dan for. Ini saya coba clear dulu. Contoh penggunaan while. Di sini teman-teman sudah lihat waktu di teorinya pengkodean atau cara penulisan while ya. Nah, sini saya langsung menerapkannya. Misalkan nilai A itu sama dengan 1. Jadi selalu diawali dengan 1 ya. While A kurang dari sama dengan 10. Maksudnya di sini, jadi setiap kali pengulangan sampai di angka 10, 10 masih dia proses eksekusi. Ketika di 11 maka dia akan berhenti. Karena kita sudah batasi nilai A kurang dari sama dengan 10. Jadi cuma sampai batas 10 kali pengulangan. Print I. Oke. Jadi bukan satu situ ya. Print A. Kenapa A? Karena ini yang kita masukkan. Di situ berdasarkan dengan nilai variabel dengan nama variabel ini. Jadi A sama dengan A ditambah 1. Jadi nilai dari variabel dibatasi sampai 10, kemudian dia akan ditambah 1. Ya, misalkan 1, dia tetap dalam kondisi 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, sampai seterusnya. Ini bisa kita lebih sederhanakan lagi menggunakan A tambah sama dengan 1. Jadi sama kayak tadi penulisannya seperti ini ya. A sama dengan A ditambah 1. Sebenarnya sama dengan ini. Kita coba jalankan. Nah, ini ya. Jadi dieksekusi 1 sampai 10. Kenapa 10? Karena kita sudah batasi sampai di 10. Jadi lebih dari 10, stop, dia akan berhenti. Seperti itu. Itu contoh sederhana yang ada di dalam while ya, pengulangan while. Misalkan di sini saya coba masukkan string di dalam %d halo dunia %a ya. Kenapa? Karena nilai dari variabel while ini dan a-nya diawali dengan angka 1. Ini 10 terlalu banyak, saya coba masukkan 5 aja. Kita coba jalankan. Nah, maka dia akan urutkan ya. 1, 2, 3, sampai 5. Hello dunia. Seperti itu. Ini adalah contoh pengulangan while. Jadi ini mempermudah kita supaya tidak mengetik program yang begitu banyak yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dengan menggunakan sistem pengulangan while dan for, ini mempermudah kita dalam membuat program sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini kita coba masuk ke dalam contoh penggunaan for. For lebih sederhana lagi. For A in misalkan string misalkan print A. Ini kalau kita lihat, harus kita masukkan nilai string di sini ya. Variabel string itu misalkan di sini Python. Kita coba jalankan. Nah, maka dia akan ngulang sebanyak jumlah berdasarkan dengan karakter yang ada di dalam string ini. Karena string ini, variabel string bernilai Python. Itu untuk contoh penggunaan penggunaan for dalam bentuk string. Kita coba jalankan. Nah, dia akan jadi seperti itu. Sorry, ini saya coba komen aja. Nah,
Baru muncul ini ya. Nah, dia akan muncul mengulang nilai dari string. Dan kita bisa memeratkan lagi, menuliskan langsung aja ke sini. Python. Jadi nilai dari string kita masukkan dan lebih kompleks ke dalam penulisan ini. Tapi ingat, harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Terserah dari teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah sebuah string. Kita coba. Nah, dia hasilnya sama ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh pengulangan dalam for. Misalkan, ini kan dalam tipe string. Saya coba menggunakan for dalam tipe numerik. Jadi, di sini kita bisa langsung range. Jadi, 1 sampai 11. Print i. Kita coba jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan 1 sampai 10. Ingat ya, jadi range ini dia mulai, ini adalah start-nya, ini adalah ending-nya. Ya, ending-nya. Nah, ini adalah step-nya. Misalkan step-nya saya jadikan 2 misalkan. Nah, maka dia akan 1, 3, 5. Jadi, cara ngitungnya 1, 2, 3. Nanti urutan pas step ketiga. Jadi, 2 hilang, kemudian pas 2 langsung dia munculkan angka ketiga di sini. Ini adalah ini contoh penggunaan range ya, range dalam for. Jadi ini adalah mulainya, kemudian akhirnya, dan ini adalah stepnya. Adalah batasan-batasannya nanti dia akan eksekusi oleh program itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat bedanya dengan while ya. Jadi penggunaan for sebenarnya lebih simpel ya ketimbang dengan penggunaan while. Nah, sini bisa kita buat seperti yang tadi, yang penggunaan while ya. Kalau dunia persen i, sorry ya, bukan persen A, karena variabel dari indeks nilai dari indeks yang ada di for itu adalah i, variabel i, maka kita panggil sini adalah i. Kita coba jalankan ya. Nah, ini dia sampai 10. Nanti akhir dari 11 dia akan false. Nah, itu mungkin contoh sederhana penggunaan statement sistem kontrol yang ada di Python. Untuk kali ini saya hanya akan menunjukkan kedua struktur ini, sistem kontrol. Nanti struktur loncat ini akan kita bahas di episode tersendiri. Mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya yang akan kita masukkan pelan-pelan masuk ke dalam struktur loncat ini. Seperti itu. Oke. Misalkan saya coba buat satu buah, ini masih dalam pengulangan y. Misalkan di sini a sama dengan 1, while i itu kurang dari sama dengan 5 aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian j sama dengan 1, while j itu kurang dari sama dengan nilai dari i, batasan pengulangan dari i ya. Jadi adalah 5 di sini. Sorry, bukan 1 tapi i. Aduh, saya sering typo ya. Print %d karena adalah nilai numerik. Sini persen. Jadi setiap itu kita akan kalikan variabel i dikalikan dengan variabel j. Sini kita coba urutkan di secara vertikal. Kemudian j itu akan ditambahkan selalu dengan 1 ya. Kemudian ini adalah baris barunya. Kemudian i itu akan ditambah juga dengan 1 sebanyak statement yang sebanyak nilai batasan nilai yang kita buat
pengulangannya. Sekarang coba kita lihat bagaimana ini saya namakan sebagai pengulangan bersarang ya. Jadi sudah ada pengulangan while di dalam while. Jadi while di dalam while. Kita coba jalankan. Nah, dia akan eksekusi seperti itu. Jadi caranya membacanya gini. Caranya statement ini dulu yang akan dikerjakan, ya. Statement luar ini, maka dia akan menampilkan 1 sampai 5. Nah, statement yang ini, yang kedua ini dalam while yang kedua ini, saya masukkan variabel j sebanyak dimulai dari nilai 1 dan batasannya itu berdasarkan dengan nilai i ini. Kalau kita lihat nilai i ini kan batasnya cuma sampai 5. Nah, ini adalah untuk panggilan sebenarnya hanya untuk menampilkan nilai ini saja. Persen i dikali j ya. Jadi ini untuk menampilkan secara vertikal. Jadi caranya gini ya. I 1 ya, kemudian dikalikan dengan 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. 1 dikali 2, ini adalah 2 ya, kali ini. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi 1 dikali kembali ya, 1 kali 3 sama dengan 3 ini. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan seterusnya sampai statement 5. 5 terakhir, jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Ini dia, seperti itu. Kita coba kasih spasi biar lebih jelas. Nah, ini dia. Jadi ini lebih jelas lagi ya. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini adalah contoh pengulangan bersarang yang sangat sederhana, yaitu menggunakan statement while. Dan kita bisa juga menggunakan for ya. Misalkan for i in range 1 dan 6, karena kita cuma sampai batas 5 aja. For j in range ya, 1 ingat selalu dikalikan dengan 1. Kemudian i ditambah 1 ya. Kemudian print persen d, sini persen, ingat i dikali dengan j karena kita mencari perkaliannya. Hasil dari perkalian itu, ini saya kasih begitu. Sekarang kita akan coba lihat hasil programnya seperti bagaimana. Saya tidak clear ya. Saya coba cocokkan apakah ini sama atau tidak. Nah, dia akan seperti ini programnya. Sorry. Ini kita nampilkan baris baru aja. Jadi printnya dalam tampilan kosong. Coba jalankan. Nah, jadinya seperti ini. Ini kan belum sesempurna seperti yang di atas ini. Nah, kita bisa masukkan dalam tanda spasi di sini untuk memberikan tanda spasi di dalam pengulangan itu. Oke, sebenarnya sama dengan ini. Cuman ini dia lebih padat lagi ya. Kayak maksudnya dia tidak rapi kelihatannya. Seperti itu. Kalau saya hapus ini, udah jadi kayak gini. Oke, teman-teman, jadi mungkin nanti itulah bedanya penggunaan for bersarang dengan while bersarang. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak mengerti, nanti teman-teman bisa like ya, bukan like tapi komen. Kemudian kalau teman-teman suka bisa like, dan ingin teman-teman membagikan bisa di share. Dan jangan lupa untuk berlangganan di subscribe ya, untuk mendukung atau mensupport saya dalam memberikan tutorial lebih banyak lagi tentang Python itu sendiri. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.